Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya, kepada ikhwah dan akhwat yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kita ini dan juga kepada panitia yang sudah capek-capek, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar kita dengan ganjaran yang banyak, karena sesungguhnya ganjaran dari Allah itu tidak ada tandingannya. Taib ya ikhwah, alhamdulillah dua ustadz kita hafizahumallahu ta'ala telah memberikan tausiah berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Karena dalam Islam itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi yang pertama rohani, yang kedua sisi lahir. Yang pertama rohani, yang kedua lahir. Rohani, lahir ini yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ini sah, ini tidak sah, ini wajib. Kaifiat beribadah seperti apa. Sisi rohani adalah roh dari ketika kita beribadah, yaitu ibadah kita disertai dengan khusyuk, penuh keimanan, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap surga, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Baik, jadi sisi ini yang mesti kita perhatikan. Orang yang ahli dalam hukum Islam, ahli dalam ilmu fikih, tapi dia tidak ahli dalam tazkiyatun nufus, ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa, ilmu yang berkaitan dengan amalan hati, maka akan rusak ilmunya, rusak. Demikian juga sebaliknya, orang yang ahli dalam tazkiyatun nufus tapi tidak ahli dalam ilmu fikih, tidak tahu halal haram, kaifiat beribadah, dalilnya seperti apa, wajib apa, dia tidak tahu, akan rusak juga. Sebagaimana yang menimpa saudara-saudara kita yang kecenderungan ilmunya itu hanya berkaitan dengan tazkiyatun nufus, tapi ilmu yang berkaitan dengan halal haram kosong. Makanya tidak heran ada yang kita lihat sampai sholat di atas pohon. Nah, ini. Ketika ditanya apa alasannya, dengan ini saya bisa khusyuk. Sholat nanti di atas air, bikin rakit dia di atas air, sungai atau laut, dia nanti sholat di situ, di sini saya bisa khusyuk. Ini karena apa? Ini cenderung mempelajari ilmu tazkiyatun nufus, tapi lalai mempelajari ilmu fikih, sehingga banyak menyelisihi syariat dalam masalah kaifiat terusnya. Taib ya ikhwah,
untuk memanfaatkan waktu yang singkat yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Perkara yang penting berkaitan dengan hukum fikih puasa. Jadi perkara yang penting saja, karena fikih yang berkaitan dengan puasa ya ikhwah dan akhwat semua, a'azzani Allahu wa iyyakum, kalau mau kita pelajari semuanya rinciannya itu memerlukan waktu yang sangat banyak, sangat panjang. Tapi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yang bagian penting saja, karena ilmu yang wajib itu ya ikhwah dan akhwat semua itu tidak lama kita pelajari, baik berkaitan dengan fikih sholat. Ilmu wajib tidak banyak, tidak memerlukan waktu yang panjang. Demikian juga ilmu yang berkaitan dengan fikih sholat, kemudian fikih toharoh, kemudian fikih zakat, kemudian fikih puasa, kemudian haji, fikih jihad dan seterusnya. Kalau kita pelajari kadar yang wajibnya itu memerlukan waktu yang banyak, tidak memerlukan waktu yang banyak. Namun karena kita ini bisa kita kadang keliru dalam mempelajari tentang tingkatan ilmu, sehingga yang tidak terlalu penting kita sibukkan diri kita mempelajari ilmu itu. Berapa banyak ya di antara kita sudah lama kajian, misalnya 5 tahun kajian, 10 tahun, harusnya 5 tahun kajian ini sudah paham pembahasan sholat, toharoh yang perkara yang wajib, kadar yang wajib, iya kan? Tapi kenapa? Karena kita belajarnya tidak dengan metode yang benar. Iya. Jadi metode yang benar ya ikhwah, dan ini berlaku untuk semuanya, baik ustadznya, kiainya, ulamanya, orang awamnya, semuanya sama ini, yaitu mempelajari ilmu fikih kadar yang wajib. Itu semuanya harus tahu. Bab toharoh dia harus tahu kadar yang wajib. Adapun rincian perselisihan di dalam para ulama itu tidak wajib dipelajari. Demikian juga sholat, mana rukunnya, mana perkara yang wajib, mana syarat sahnya, kemudian mana pembatalnya, itu harus kita pelajari. Tapi ikhwah yang akan kita pelajari berkaitan dengan fikih puasa ini, yang pertama yaitu penetapan bulan Ramadan, yang kedua macam-macam puasa, yang ketiga syarat sah puasa, yang keempat syarat wajib puasa, yang kelima perkara yang membatalkan puasa, yang keenam apa saja yang kita kerjakan selama kita berpuasa. Karena selama kita berpuasa di sana ada perkara yang wajib yang kita kerjakan, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kemudian i'tikaf. Jika tersisa waktu kita akan akhiri dengan pembahasan i'tikaf. Yang pertama ya ikhwah dan akhwat semua, azani Allah wa iyyakum, penetapan awal Ramadan. Penetapan awal Ramadan ya ikhwah, ini teori saja ya, karena pada prakteknya kita mengikuti siapa? Penetapan pemerintah. Penetapan pemerintah. Sidang isbat sudah ada, sidang isbat. Ya. Tapi sebagai karena ini ilmu saya sampaikan, yaitu yang pertama ada 2 cara. Yang pertama dengan melihat hilal. Siapa yang melihat hilal bulan tanggal 1 Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Baik dia lihat dengan mata telanjangnya atau pakai alat, apa namanya itu, alat keker itu,
teleskop. Teleskop. Kalau kelihatan sudah wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Bagaimana kalau tidak kelihatan? Nah, kalau tidak kelihatan, cara yang kedua adalah dengan apa? Dengan apa? Menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Dengan menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah 30 hari kita bulan Sya'ban, berarti esok harinya kita harus berpuasa. Berarti esok harinya kita harus berpuasa. Nah, ini teori saja ya, sekedar ilmu. Karena pada prakteknya kita mengikuti penetapan pemerintah. Taib. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat apa yang kedua tadi? Macam-macam puasa. Puasa itu banyak macamnya. Ditinjau dari hukumnya ada 4. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, puasa yang makruh, puasa yang haram. Puasa yang wajib bermacam-macam lagi. Yang pertama apa ya ikhwah? Ramadan. Yang kedua qadha. Qadha mengganti bulan Ramadan bagi orang yang terluput. Kemudian yang ketiga puasa nazar. Puasa nazar. Kalau saya jadi menikah dengan fulanah, contoh misalnya ini fulanah ini sudah hafal Quran atau orangnya baik, cantik contoh. Kalau saya jadi menikah dengan fulanah, saya akan puasa. Puasanya itu kalau jadi menikah maka dia wajib berpuasa, namanya puasa nazar. Wajib. Kemudian yang keempat ada namanya puasa apa? Kafarah. Menebus sumpah, melanggar sumpah. Dia bersumpah kemudian dia langgar. Nah, itu. Di antara yang tebusan yang dia lakukan adalah wajib berpuasa 3 hari. Jadi puasa Ramadan, puasa qadha, kemudian puasa nazar, kemudian puasa kafarah. Itu puasa yang wajib. Kemudian puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah ini terbagi 2. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Puasa yang mutlak yaitu puasa tidak ada keutamaan khusus. Puasa saya pengen puasa. Hari Selasa pengen puasa, ingin nambah pahala. Hari Rabu pengen puasa, hari Kamis pengen puasa misalnya. Kemudian sunnah yang puasa sunnah yang muqayyad. Nah, sunnah yang muqayyad. Sunnah yang muqayyad itu sunnah puasa apa ya ikhwan? Puasa 6 bulan setelah apa? Setelah Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. 6 hari. Salah saya. 6 hari setelah bulan Ramadan. Kemudian puasa apa lagi yang sunnah berikutnya? Puasa Asyura 10 Muharram. Kemudian puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian puasa apa lagi ya ikhwah? Yang sunnah Senin Kamis. Puasa yang artinya terikat dengan waktu tertentu, ada keutamaan tertentu, itu namanya muqayyad. Terus apa faedah mengetahui pembagian ini? Ada faedahnya ya. Jadi ini pembagian dari ulama ya, ulama membagi seperti itu ada faedahnya. Taib. Kemudian puasa yang apa? Yang wajib sudah, alhamdulillah. Yang sunnah, kemudian yang makruh, yaitu puasa menghususkan puasa pada hari Jumat.
makruh. Dikhususkan tidak pernah puasa, tiba-tiba mau puasa hari Jumat, makruh hukumnya. Demikian juga hari Sabtu. Kita tidak sebutkan dalilnya karena menyebutkan dalil akan menambah waktu banyak nanti. Insya Allah di pertemuan di lain pertemuan. Puasa apa tadi? Makruh. Puasa menghususkan Jumat, menghususkan hari Sabtu, kemudian menghususkan bulan Rajab, makruh. Kemudian puasa pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan. Hari yang diragukan, tidak tahu apakah terbit hari yang diragukan yaitu hari ke-29, esoknya tidak terlihat hilal. Sementara cuaca cerah, tidak ada yang menghalangi. Itu makruh hukumnya berpuasa esok harinya. Makruh, jangan puasa. Terus apa yang kita lakukan? Ya jangan puasa. Kita genapkan 30 hari. Nanti lusa berpuasa. Tapi itu puasa yang makruh. Kemudian termasuk puasa yang makruh adalah berpuasa bertepatan hari raya umat berkaitan dengan berpuasa bertepatan dengan hari raya orang kafir. Pas hari Natal puasa dia, makruh. Hari Nyepi puasa dia, Waisak puasa. Hari barongsai macam-macam dia puasa misalnya, makruh hukumnya. Tapi kemudian yang keempat, puasa yang haram. Puasa yang haram yang pertama yaitu berpuasa pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Orang-orang sudah ngumpul dengan keluarganya pada makan, dia puasa, haram, tidak boleh, dapat dosa ya. Sepakat para ulama, haram berpuasa pada hari raya. Cuma mereka berbeda apakah sah atau tidak. Tayyib. Termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik haram berpuasa. Setelah Idul Adha, 3 hari setelahnya tidak boleh berpuasa, haram. Kemudian termasuk puasa yang diharamkan adalah puasa untuk mengagungkan hari raya orang kafir. Loh, apa bedanya dengan yang tadi Ustaz? Yang makruh tadi kan puasa bertepatan hari raya orang kafir. Ini bedanya dari niat dia. Kalau dia niat dia berpuasa ingin mengagungkan hari raya orang kafir, itu haram dia berpuasa. Kalau tidak sekedar bertepatan, makruh. Makruh. Terus Ustaz, apalagi yang puasa yang diharamkan Ustaz? Puasa mencari kesaktian, haram. Puasa. Teh Ustaz suruh berpuasa kita berapa hari? 1 minggu. Untuk supaya kawal, supaya dapat ilmu kawal, supaya bisa berjalan di atas udara, supaya bisa menggait perempuan misalnya, dapat ilmu pelet. Ini haram berpuasa seperti ini. Taib. Selesai ya ikhwan? Selesai ya? Taib, kita masuk pembahasan berikutnya apa? Siapa yang tulis tadi? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ya ikhwan ada 5. Yang pertama muslim, yang kedua berakal,
Yang ketiga mumayyiz, tamyiz, bukan tamyiz di ilmu nahwu itu ya. Mumayyiz, tamyiz. Kemudian yang keempat tidak sedang haid dan nifas. Tidak sedang haid dan nifas. Kemudian yang kelima berniat. Berniat. Taib, berapa tadi syarat sah? Muslim, berakal, mumayyiz atau tamyiz, kemudian tidak sedang haid dan nifas, kemudian niat. Kalau tidak terpenuhi ini yang kelima ini tidak sah ibadah, puasanya tidak sah. Yang pertama muslim, kafir tidak sah puasanya. Yang kedua berakal, gila tidak sah puasanya. Yang ketiga apa? Mumayyiz atau tamyiz, berarti di bawah dari tamyiz tidak sah puasanya. Mumayyiz itu umur berapa Ustaz? Dari umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik. Jadi ada yang namanya ghairu mumayyiz, di bawah dari 6 tahun. Di bawah 7 tahun sempurna ke atas namanya mumayyiz. Kemudian setelah itu namanya apa? Balik. Nah, mumayyiz ini yang syarat sah. Artinya kalau di bawah umur dari itu 6 tahun disuruh puasa tidak sah puasanya. Sholatnya juga semua ibadah tidak sah ibadahnya. Nanti sudah 7 tahun baru sah, tapi tidak wajib, sekedar sah puasanya. Mumayyiz. Kemudian yang berikutnya apa? Tidak sedang haid dan nifas, ini jelas. Niat. Tidak niat tidak sah. Taib. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah adalah syarat wajib. Maksud dari syarat wajib ini kalau terpenuhi menjadi wajib. Orang itu terpenuhi syarat ini pada dirinya, kriteria ini pada dirinya, maka menjadi wajib dia berpuasa. Nanti sebentar saya jelaskan perbedaannya dengan syarat 5. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mukim, yang kelima mampu. Itu kalau dia muslim, apa sudah wajib berpuasa? Belum. Muslim tapi gila, Ustaz, ada orang muslim gila Ustaz? Ada tuh. Ada orang tuanya muslim, dia gila misalnya. Kalau dia meninggal ya muslim, dia meninggal dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, kemudian dapat warisan. Kalau dia punya apa, ahli warisnya dapat. Jadi muslim kemudian dia harus berakal. Kemudian sudah berakal, apa sudah wajib berpuasa? Dia muslim kemudian dia sudah berakal, sudah wajib dia berpuasa? Belum, harus balik. Kalau balik belum wajib, baru 7 tahun, 8 9 tahun ya. Sekedar sah tapi belum wajib. Terpenuhi 3 syarat sudah wajib berpuasa. Ikhwah, dia sudah muslim, dia sudah berakal, dia sudah balik, sudah wajib berpuasa? Belum, harus terpenuhi lagi yang apa? Mukim. Kalau dia safar ya tidak wajib, ya kan? Nah, kalau dia safar tidak wajib. Iya, Ghazali. Masya Allah. Taib, sudah terpenuhi, dia mukim. Sudah wajib? Belum, harus terpenuhi yang kelima, apa itu? Mampu. Kalau dia sakit
sedang menyusui, hamil dan seterusnya, sudah tua renta, tidak wajib. Nah, terpenuhi ini pada diri seseorang 5 kriteria, maka menjadi wajib. Baik, ada hukum yang saya ingin jabarkan, yaitu berkaitan dengan safar tadi, tentang syarat wajib tadi, yaitu safar. Safar ya ikhwah ada 3 keadaan, ada 3 kondisi. Ada orang yang berkaitan dengan puasa, ada orang yang memulai puasanya di saat dia safar. Yang pertama, kondisi pertama, memulai puasanya di saat dia safar. Kemudian yang kedua, memulai puasanya di saat dia mukim, kemudian dia safar. Kemudian yang ketiga, memulai puasanya di saat dia safar, kemudian dia mukim. 3 kondisi orang yang safar, masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama, dia memulai puasanya saat apa? Safar, sampai terbenam matahari. Yang afdol adalah dia tidak wajib berpuasa. Yang afdol adalah dia tidak berpuasa. Jadi orang safar, mau safarnya dalam kelelahan, capek atau tidak, yang afdol dia tidak berpuasa. Yang afdol adalah dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia paksa dirinya berpuasa, sah sebagai puasa Ramadan. Tapi afdol dia tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Kemudian kondisi yang kedua, dia apa tadi? Memulai puasanya saat mukim, masih mukim, jam 12 safar. Jam 12 safar. Ketika dia sudah safar ini, apa hukum puasanya? Apakah dia tetap melanjutkan puasanya atau tidak wajib? Kita katakan tidak wajib dia lanjutkan, tapi yang afdol adalah dia lanjutkan. Yang afdol adalah dia lanjutkan. Paham ini ya? Dia puasa waktu masih mukim, yang afdol dia lanjutkan. Karena kenapa? Karena ada ulama yang pilih saja. Mazhab Hambali pilih afdol dilanjutkan supaya selamat. Kemudian kondisi yang ketiga, dia puasa, memulai puasa safar, kemudian dia sampai di kampung mukim. Kondisi seperti ini wajib dia teruskan puasanya. Paham ya? Dia saat safar ini puasa, dia paksa puasa dia. Setelah itu statusnya safar tadi berubah jadi mukim. Misalnya sampai ke rumah. Sampai ke rumah masih siang, wajib saya, tidak boleh dia. Tadi saya kan masih ada sisa-sisa safar, tidak ada. Wajib ente puasa. Kemudian ya ikhwah, berkaitan dengan apa tadi? Mukim lawannya safar. Kemudian berkaitan dengan orang yang tidak mampu berpuasa ini kita bagi 2. Ada yang tidak mampu seterusnya, memiliki uzur yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa seterusnya. Penyakitnya, uzurnya terus akan sembuh. Kemudian yang kedua, uzurnya ini akan hilang. Tertimpa penyakit panas misalnya, panas kan hilang, paling 1-2 hari, ya kan? Termasuk juga hamil dan menyusui, itu kan akan hilang. Tapi kalau lumpuh itu susah sembuh, ya kan? Sudah tua renta, misalnya sudah umur 90, sudah tua sekali, tidak mungkin akan jadi muda dia, iya kan? Nah, akan terus melemah. Nah, baik, kaedahnya
Orang yang sudah tidak mampu berpuasa terus menerus, tidak mampu berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Dia cukup membayar fidyah. Seperti yang sudah tua renta, bayar fidyah. Penyakitnya divonis dokter ini susah sembuh sudah. Atau kita lihat secara kebiasaan orang ini, penyakit seperti ini susah seperti orang lumpuh, tidak mampu berpuasa. Misalnya, sudah bayar fidyah. Sudah terbaring misalnya, tidak bisa ngomong lagi, sudah makan susah. Nah itu. Taib. Adapun yang umurnya bisa hilang, maka tidak boleh bayar fidyah. Yang boleh dikodok, ganti bulan yang lain. Kemudian di sana ada namanya membayar fidyah sekaligus. Jadi ada yang bayar fidyah saja, ada qadha saja, ada dua-dua sekaligus, bayar fidyah sekaligus qadha. Siapa orang ini? Yaitu orang yang menyelamatkan orang lain dengan membatalkan puasanya. Jalan di Talupolo, lihat orang jatuh di atau tenggelam, ya, dia lihat dia bisa berenang, sudah jam 4 ini kalau saya tolong mati saya di jalan ini, mati apa sambil berenang tuh, saya harus supaya bisa menyelamatkan orang tadi. Dia minum supaya bisa menyelamatkan orang yang akan mati tadi, tenggelam. Maka kewajibannya dua, dia mengqadha di bulan yang lain, ganti di bulan yang lain, dan juga membayar fidyah, bayar fidyah. Demikian juga kita katakan kepada wanita, berlaku hukumnya kepada wanita yang menyusui dan hamil ingin menyelamatkan anaknya. Dua kewajibannya, bayar fidyah dan juga qadha. Paham ya? Kalau saya ini mau puasa, bisa saya puasa. Ibu hamil sementara menyusui, kuat ji saya, ji pakai bahasa Makassar, kuat. Tapi kasihan anak saya ini, ya kan, kasihan dia sementara menyusui, kasihan ini yang dalam janin di dalam. Berarti dia kemudian dia tidak berpuasa, makan, dia ingin menyelamatkan janin, ingin menyelamatkan anaknya, berarti dia bayar kewajiban dia dua. Yang pertama bayar fidyah, yang kedua mengqadha. Ustadz, bagaimana kalau penyebab atau penyebab dia tidak berpuasa, ibu hamil dan menyusui ini, karena bukan karena anak tadi Ustadz, tapi karena dia punya penyakit Ustadz. Ustadz, saya kalau puasa tidak mampu, saya lemas, bisa kambuh mah, bisa parah, ya kan? Tapi dia sementara menyusui, sementara hamil, maka kita katakan yang kewajiban dia hanya satu, yaitu qadha saja, qadha saja. Terus anak dia kan berbuka tadi, berbuka makan tadi bukan karena menyelamatkan anak, tapi karena dirinya. Demikian. Baik. Baik, pembahasan berikutnya, apalagi pembahasan berikutnya tadi? Perkara yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan puasa ya ikhwah, antum tulis atau ingat. Yang pertama, makan dan minum. Dan minum yang semakna dengan makan yang minum. Yang ketiga, jima,
Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja disertai dengan cara langsung, bersentuhan langsung. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Yang keenam apa ya ikhwah? Murtad keluar dari Islam, batal puasanya. Kalau dia balik ke Islam lagi, ya puasanya batal sudah. Walaupun cuma 1 detik. Saya mau pindah agama ini. Saya sudah percaya Yesus. Contoh. Setelah dia pindah agama, 5 menit kemudian sadar dia, masuk kembali Islam syahadat, puasanya batal. Jangan setelah dia masuk Islam saya teruskan puasa saya yang tadi, tidak, batal ente puasa. Murtad batal puasa. Kemudian apa yang berikutnya? Hijamah. Apa hijamah? Bekam. Jadi bekam membatalkan puasa. Aftarul hajim wal mahjum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis oleh Imam Ahmad. Telah batal puasa orang yang bekam. Hajim dan mahjum, orang yang berbekam dan yang dibekam. Baik, kemudian sudah berapa tadi ikhwan? Kemudian yang terakhir adalah berniat membatalkan puasa. Batal puasa walaupun tidak makan. Baru jam 12 saya tidak ambil puasa, batal. Sekedar niat batal puasa, biar tidak makan, tidak ngapa-ngapain. Baik, kita masuk yang berkaitan dengan apa, pembatal yang masih ada waktu. Berapa menit? 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit. Baik, kita ngebut. Kaitan dengan pembatal yang pertama yaitu apa tadi? Makan dan minum. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum? Orang Arab, Al-Quran itu mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyan, dan seterusnya. Dan minum dalam bahasa Arab atau uruf Arab itu memasukkan sesuatu apa saja, benda cair atau ke lambung atau apa ini, kerongkongan, melalui mulut dan melalui hidung, baik memiliki nutrisi atau tidak, gizi atau tidak. Jadi ada sesuatu kita masukkan lewat mulut kita, masuk ke tenggorokan, batal puasa, termasuk makan. Atau masuk, apalagi sudah masuk ke lambung, demikian juga lewat hidung, itu makan namanya. Itu namanya. Yang di sana ada yang namanya yang semakna dengan makan, tapi dia tidak makan, yaitu memasukkan sesuatu ke tubuh kita, memasukkan sesuatu ke tubuh yang sesuatu yang memiliki nutrisi atau gizi. Paham ini ikhwan? Disuntik ke vitamin misalnya, batal puasa. Diimpus, itu semakna dengan makan. Ustadz, kalau ditetes di mata Ustadz kemudian terasa di leher, tetes di mata terasa di leher, manis misalnya, tetes madu, otem, pakai otem itu kan madu, dapat rasa di leher manis-manis. Batal atau tidak? Membatalkan atau tidak ya ikhwah? Tidak batal ya ikhwah. Baik. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk tadi bukan melalui rongga yang bisa tembus ke lambung atau
apa ini, rongga yang bisa tembus ke lambung, atau ya apa ini, kerongkongan. Tenggorokan itu tempat napas, kerongkongan. Nah itu. Paham di sini ikhwan? Hah? Nah, ini suntik, disuntik. Dilihat itu suntik, kalau berupa makanan atau yang mengandung ada bahan nutrisi, batal puasa. Kalau yang tidak, tidak. Pereda nyeri misalnya disuntik, tidak batal. Karena apa, lewat urat, lewat darah itu tidak sampai ke lambung, langsung cuma mengalir saja. Apa definisi jima yang membatalkan puasa? Hah? Jima yang membatalkan puasa kadarnya adalah, maaf ya, karena ini ilmu saya sebutkan, masuknya kepala, bagian minimal bagian apa ini yang disunat itu. Artinya kalau belum masuk bagian yang disunat, maka bukan jima namanya. Puasa tidak batal dan tidak ada hukum had. Ada cabang-cabang hukum gitu ya. Terhitung berzina atau tidak, kalau belum masuk kepalanya belum berzina. Belum, atau belum jima. Tapi kalau sudah kepala masuk, bagian apa ini? Minimalnya bagian apa ini? Kadar rendahnya adalah bagian yang disunat, apalagi lebih, maka puasa batal. Puasa. Kemudian apa yang berikutnya? Hah? Mengeluarkan mani dengan sengaja di saat terjaga dan bersentuhan langsung disertai syahwat. Kriteria antum ingat itu. Kalau tidak terpenuhi kriteria ini tidak batal. Misalnya orang keluar maninya tapi bukan terjaga di saat tidur, ya tidak batal. Mimpi basah misalnya, bangun keluar mani, tidak batal. Harus terjaga. Kemudian juga harus ada sentuhan langsung. Merenung misalnya begitu, yang waliyadzubillah, yang sekses misalnya, kemudian keluar mani, batal puasa ya ikhwan? Tidak batal, tidak batal. Merenung, memikir, jauh misalnya, lagi studi misalnya di luar, sudah 1 tahun belum ketemu, mikir, saling chatting sama istrinya misalnya, setelah itu dia mikir, keluar, tidak batal, keluar maninya tidak batal. Jadi harus bersentuhan langsung, kemudian disertai apa, syahwat, kemudian dalam kondisi terjaga. Ustadz, kalau tanpa syahwat Ustadz keluar tidak batal juga. Misalnya orang punya penyakit, ada penyakit, duduk tiba-tiba meler keluar maninya, tidak ada dorongan syahwat, tidak ngapa-ngapain keluar maninya, batal puasanya? Tidak ya ikhwan, tidak ada syahwat. Nah, taib. Onani Ustaz ya jelas batal, itu sudah ada usaha upaya tuh, sentuhan langsung, gesek-gesekan dan seterusnya, ya batal. Taib. Kemudian apa lagi yang seterusnya? Muntah dengan sengaja. Sengaja memang muntah, baik dengan mencium sesuatu yang menyebabkan dia muntah, sengaja memang cari-cari masalah, mana yang busuk-busuk ini cium terus dia muntah, batal puasanya. Atau dia korek tangannya ke mulutnya, batal. Melihat sesuatu yang menjijikkan, muntah, sengaja dia memang ingin muntah, batal puasa. Tapi kalau tidak sengaja, tidak. Tidak, orang naik kendaraan mabok muntah, tidak batal. Sengaja. Taib, jadi semua ada dalilnya, cuma saya tidak sebutkan ya ikhwan. Kemudian apa berikutnya? Terakhir,
Murtad sudah tadi saya sudah jelaskan. Kemudian apa? Bekam. Ustadz, kalau donor darah tidak batal donor darah. Yang membatalkan hanya bekam. Yang membatalkan hanya bekam. Donor darah, ngambil darah tidak batal. Karena yang dalam hadis cuma bekam saja, tidak bisa dikiaskan ke yang lain. Tapi karena bekam itu ada pengeluaran darahnya, ada cara khusus. Fasdu tidak batal, fasdu. Karena fasdu tidak menyedot, ya kan? Dia cuma mengalirkan saja. Kasih luka keluar, tidak batal. Yang membatalkan hanya bekam saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apa yang berikutnya? Niat membatalkan puasa, sudah batal puasa. Tapi ikhwah, pembatal tadi ya ikhwah semuanya bisa membatalkan dengan syarat mengetahui hukumnya dan pembatal tadi yang kita sebutkan bisa membatalkan dengan syarat mengetahui hukumnya dan sengaja. Artinya kalau dia tidak, lawan dari mengetahui hukum, tidak tahu hukum. Kalau dia tidak paham hukum, maka tidak batal puasanya. Makan misalnya, dia ada misalnya orang yang baru didakwahi di pedalaman, disuruh puasa, kira batalkan itu hanya makan, minum tidak, minum terus dia. Minum terus. Begitu ada tukang ceramah ke sana disampaikan, aduh, sudah apa minum. Batal puasanya ya ikhwan? Tidak batal puasa, karena dia tidak paham hukum. Demikian juga pembatal-pembatal ya yang lain. Demikian juga yang kedua, faham hukum kemudian sengaja. Artinya kalau tidak sengaja tidak batal. Baik ya ikhwah, apa yang terakhir ya ikhwah? Bahasan terakhir ya. Amalan sudah kita sebutkan tadi ya? Belum? Ada perkara yang wajib. Yang wajib adalah menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Melaksanakan yang wajib saat puasa. Kemudian yang makruh, tidak ada kerjaan, misalnya apa? Mencicipi makanan. Ya lain kalau orang yang masak nyicipi, ini dia tidak masak, cipi tes. Teh Ustadz bilang kan Pak cicipi tidak membatalkan, makruh hukumnya. Tidak ada kerjaan. Ya. Baik, kemudian ada yang haram ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang sunnah yang mempersegera berbuka, ya kan? Kemudian berbuka cinta. Kemudian berbuka terakhir ya. Dan berbuka ya ikhwah. Berbuka itu ada derajat. Minum saja, kemudian makan dan minum. Jadi yang lebih utama adalah makan dan minum. Pahalanya lebih besar daripada antum berbuka hanya minum saja. Ini kita hitung-hitungan pahala. Jadi antum kalau buka sekedar minum air, setelah itu sholat, pahalanya beda dengan orang yang minum sekaligus makan. Pahalanya itu lebih besar. La haula wala quwata illa billah. Jadi upayakan kita buka itu makan, kemudian minum supaya dapat pahala 2. Kemudian berkaitan dengan jenis yang dimakan, ada yang lebih afdol, yaitu air dan apa? Rutop. Rutop itu apa namanya? Kurma yang masih basah. Kurma basah masih muda. Itu lebih afdol. Kemudian yang kedua, kurma yang kering. Kemudian yang ketiga, makanan yang selain itu. Jadi yang lebih afdol rutop dengan air. Yang di bawahnya, ini susunan pahalanya dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang di bawahnya kurma kering dengan air. Kemudian air saja. Kemudian yang di bawahnya apa? Makanan yang lain. Makanan yang lain. Sama saja. Semua jenis makanan sama pahalanya ya. Kecuali kurma, punya pahala tersendiri. Taib, yang tinggi rutop. Jadi rutop dulu baru kurma yang kering itu. Taib ya ikhwah, karena waktu
sobat dusuk. Taib, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya ikhwan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena semua yang telinga yang kita pasang untuk mendengar, capek duduk ini semua ada hitung-hitungannya. Kita diberi pahala dan dihapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Menghapus dosa. Kebaikan menghapus dosa, tapi dosa yang kecil ya, bukan dosa besar. Dosa besar harus bertobat. Taib ya ikhwah, kita akhirkan maksudnya kajian fikih kita. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.